Alhamdulillah alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah memberikan hidayahnya kepada kita. Kita tahu ada nikmat yang diburu oleh manusia, yaitu nikmat harta. Manusia dengan hartanya juga berburu kesehatan. Dengan kesehatan dan hartanya dia berburu keamanan. Dan nikmat yang paling agung adalah nikmat iman. Yang sebagian manusia meremehkan dan mengabaikannya, bahkan tidak menganggapnya nikmat, sehingga dia kurang bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Antum bisa datang ke masjid ini, itu nikmat. Antum bisa sholat qobliyah, sholat ba'diyah, kemudian duduk mendengarkan kajian, menunggu sholat isya. Itu nikmat yang besar sekali. Sebagian orang menganggapnya biasa aja gitu. Anda memang datang rutin kajian, padahal engkau sedang mendapatkan nikmat dari Allah yang kalau kita tidak mensyukuri, boleh jadi akan datang satu masa kita nggak bisa lagi datang ke masjid. Berat untuk datang ke rumah Allah Azza wa Jalla. Apa penyebabnya? Karena selama ini kita tidak mensyukuri nikmat tersebut. Allah mengatakan, la in syakartum la azidannakum. Apabila kalian bersyukur, niscaya aku tambahkan. Dan tambahan dari mensyukuri nikmat ibadah adalah ibadah selanjutnya. Maka dikatakan ketaatan itu melahirkan ketaatan. Sebagaimana kemaksiatan melahirkan kemaksiatan. Maka semoga Allah Azza wa Jalla membantu kita untuk mensyukuri nikmat yang Dia berikan kepada kita. Dan mematikan kita husnul khatimah. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, istrimu bukan ibumu. Istrimu bukan bidadari. Karena ada suami-suami yang menyamakan istrinya dengan ibunya. Disebabkan dia melihat ada perilaku istrinya yang tidak dia sukai. Sehingga muncul ucapan bihar tadi ya. Muncul kemarahan yang kemudian dia mengatakan, anti alayya Nah, muncul ungkapan yang biasanya bermuasal dari amarah, engkau seperti ibuku, engkau seperti punggung ibuku. Maka sebelum membahas pembahasan ini, kita perlu tahu dengan istri kita yang sudah punya istri. Yang belum punya istri, maka antum harus belajar bahwa ternyata istri yang dinikahi, yang antum berharap dapat hidup harmonis bersamanya,
Ungkapan yang sering kita dengar samara ya, sakinah, mawaddah dan rahmah itu, setelah antum menjalin pernikahan, kok nggak kayak gitu? Ya memang seperti itu kehidupan. Namun seorang laki-laki yang faham bahwa istrinya bukan bidadari, dengan izin Allah dia akan menerima kekurangan-kekurangan istrinya. Sehingga tidak perlu dia mengatakan pembahasan kita hari ini, yang disebut dengan zihar. Al-zihar ya. Apa sih zihar itu? Kalau definisi zihar, disebutkan tashbihuz zauj imra'atahu au udwan minha bi dhahri man tahrumu alaihi ala ta'bid. Zihar itu adalah di mana seorang suami menyamakan istrinya atau salah satu organ di istrinya seperti punggung orang yang diharamkan atas dirinya selama-lamanya. Artinya diharamkan untuk menikahinya. Tapi yang umum di Arab itu, mereka kalau marah ya, dan dianggap cerai di masa jahiliyah dulu, seorang suami tatkala mengatakan, anti alayya ka dhahri ummi. Engkau buat aku seperti punggung ibuku. Punggung sesuatu itu biasanya dinaikin. Sang suami mengatakan itu hendak mengharamkan istrinya atas dirinya. Kalau pembahasan yang sebelumnya berkaitan dengan ila. Ila itu seorang suami yang bersumpah untuk tidak menggauli istrinya lebih dari 4 bulan atau selama-lamanya. Itu disebut ila, artinya jelas. Suami mengatakan, wallah demi Allah aku tidak akan menyentuhmu, tidak akan menghubungimu sampai mati. Atau lebih dari 4 bulan. Itu disebut ila. Kalau ini enggak. Dia tidak bersumpah. Tapi dia menyamakan istrinya dengan ibunya. Dan kita tahu tidak ada yang lebih haram buat kita daripada ibunda kita. Makanya zihar ini tidak hanya menyamakan dengan ibu. Pokoknya menyamakan istrinya, kalau dari definisi tadi, menyamakan istrinya dengan punggung wanita yang diharamkan bagi dirinya untuk menikahin perempuan itu selamanya. Mengatakan engkau buat aku seperti punggung adikku, punggung bibiku, punggung anakku umpamanya, putriku, sama aja. Jadi zihar itu enggak harus mengatakan engkau buat aku seperti punggung ibuku. Tapi bagaimana kalau seorang suami memanggil istrinya bunda? Dan ini banyak ya. Bunda, bun, umi, apalagi? Mama, emak. Iya, kalau di empok mungkin panggilan-panggilan yang ada di masyarakat, di mana suami memanggil istrinya dengan panggilan orang yang haram bagi dia untuk dihubungin sebenarnya. Apakah masuk? Enggak masuk, enggak apa-apa. Karena ungkapan itu tergantung niatnya. Dan biasanya niatnya seorang suami yang mengatakan engkau buat aku seperti ibundaku. Bukan seperti punggung ibundaku, tapi seperti ibundaku. Engkau seperti ibundaku buat aku. Ini tergantung niat. Biasanya niatnya dia hendak memuliakan istrinya. Maka tidak termasuk zihar. Karena ungkapan itu ungkapan penghormatan. Karena nggak ada yang lebih mulia dari ibunda kita.
Sebagaimana tidak ada wanita yang lebih haram daripada ibunda kita, dan juga tidak ada manusia yang paling pantas mendapatkan kebaktian kita, penghormatan kita lebih dari ibunda kita. Ketika seorang sahabat datang menjumpai Nabi alaihi salatu wassalam dan bertanya, "Man ahaqqun nas bi husni sahabati?" Atau dalam riwayat lain dikatakan, "Man abar?" Siapakah manusia yang paling berhak mendapatkan persahabatan terbaikku, pendampingan terbaikku, kebaktianku? Qala ummuka, ibundamu tadi. Qultu thumma man? Terus siapa? Ummuka. Terus siapa? Ummuka. Terus siapa? Ayahmu. Maka ingat ketika seorang memanggil istrinya dengan kalimat bunda, mama, tapi maksud dia adalah panggilan memanjakan istrinya atau mengajarin anak-anaknya. Karena ada anak-anak yang panggil nama ibunya dan manggil nama bapaknya itu dengan nama aja, Mak. Namanya Syafiq gitu ya. Jadi kalau mamanya istri anak manggil anak Syafiq. Kira-kira anak-anak ketika tumbuh besar, dia ngomong, mana Syafiq? Karena itu yang biasa dia dengar gitu loh. Maka itu yang akan dia lakukan. Maka tadi boleh jadi orang tua itu memanggil istrinya dengan bunda, dengan ya kalau lagi keren-keren mungkin papi, mami ya. Seperti itu, abi, umi ya. Maka ingat, yang namanya zihar adalah menyamakan istrinya atau organ di istrinya seperti punggung orang yang haram bagi dia untuk dinikahi selama-lamanya. Tapi kalau dia mengatakan engkau buat aku seperti punggung kakakmu, masuk zihar enggak? Masuk apa enggak? Kenapa tidak? Kan mahram. Kan mahram sama istri. Ya. Nah, mahram tapi tidak selamanya. Mahram yang tidak permanen. Artinya mahram itu diharamkan untuk dinikahin selama laki-laki ini menikah sama adiknya. Artinya kan nggak boleh dia mengumpulkan kakak beradik. Jadi ini haram yang tidak permanen. Maka nggak masuk zihar. Maka di definisinya yang haram secara permanen. Yang haram secara permanen. Kalau nggak permanen diharamkannya nggak masuk zihar ya. Apa hukumnya zihar? Haram hukum. Kalau bicara hukumnya haram. Ada sebuah kisah jemaah di masa Nabi alaihi salatu wassalam ya. Ini kira-kira kejadian di tahun ke-6 Hijriah ya. Peristiwa zihar pertama mungkin setelah Islam. Di mana disebutkan ada seorang sahabat wanita yang bernama Khawlah bintu Tha'labah radhiyallahu anha. Suaminya ini udah tua. Suaminya ini sudah tua dan temperamental. Dan biasanya memang orang itu tambah tua tambah buruk karakternya. Biasanya ada anak-anak yang menghadapi orang tua, dia mendapatkan ibu anaknya kok tambah kasar Ustaz ya. Negatif thinking selalu ya, salah semua. Kadang-kala ada yang mendapati seperti itu. Apalagi ditambah penyakit. Kadang-kala karakter itu berubah. Ini Khawlah, nama suaminya itu Aus. Iya, suaminya ini sudah tua. Jarak antara dia sama suaminya agak berjauhan.
Dan disebutkan suaminya jelek. Sudah tua, elek lagi cuma ya. Mungkin bahasanya gitu. Dikatakan dia dorin, nggak terlalu bisa memandang dia jamaah. Suatu hari ada beberapa riwayat Khawlah lagi sholat ya. Dan Khawlah ini dikatakan Masya Allah dia punya fisik yang masih prima ya dengan umur dia. Tahu-tahu suaminya ini mau dekatin dia atau lagi ngobrol sama Khawlah. Tadi ada beberapa riwayat sama Khawlah ini dibantah. Marahlah suaminya. Ketika marah langsung mengatakan suaminya berkata, "Anti alayya ka dhahri ummi." Engkau buat aku seperti punggung ibuku. Lalu keluarlah suaminya ini jemaah. Setelah marah keluar. Setelah keluar ngobrollah dia sama kawan-kawannya. Ya mungkin di situ ada obrolan yang membuat biasanya laki-laki ini kalau ngobrol masalah apa? Nah, bapak-bapak ini politik. Masalah politik, masalah fulus, masalah harem ya. Macam-macam lah yang dibicarakan oleh dia. Sudah pulang ngelihat istrinya, maka sang suami yang tadi sudah mengatakan engkau seperti punggung ibuku berhasrat untuk menghubungi istrinya. Nggak mau Khawlah ini. Karena atas omongan tadi dihukum jahiliyah ya. Ini termasuk haram sudah nggak boleh sudah. Cerai sudah. Ketika datang mau memegang istrinya dibanting sama Khawlah. Sang suami berusaha karena dia sudah tua dibanting. Nggak bisa apa-apa sang suami. Kata sang istri, enggak, gimana engkau akan menghubungi aku setelah kau mengucapkan itu? Khawlah ini masih cinta sama suaminya. Dia punya anak dari suaminya. Maka akhirnya dikatakan sang suami mencari solusi. Terus gimana gitu? Ya sudah berangkatlah engkau menjumpai Rasul SAW. Maka berangkatlah Khawlah menjumpai Rasulullah SAW. Datang menjumpai Nabi SAW. Disebutkan Nabi ketika itu sedang disisiri oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Kenapa disisir sama Aisyah? Apa nggak bisa nyisir sendiri? Itulah yang namanya romantisme Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi antum sekali-kali tidur di pangkuan istri, disisiri sama istrinya. Apalagi zaman itu kebanyakan laki-laki Arab itu rambutnya panjang. Jadi nyisir itu kadang-kala butuh bantuan orang lain ya. Apalagi kalau rambutnya sebahu umpamanya. Ini sedang disisiri Nabi alaihissalatu wassalam. Akhirnya Khawlah mengadu. Nabi alaihissalatu wassalam menyebutkan ya kayaknya sudah haram suamimu atas dirimu. Karena belum ada wahyu yang turun. Khawlah ini disebutkan, ya Rasulullah, akala mali, wa afna syababi, wa nathartu lahu batni, hatta idha kabura sinni wa anqata'a waladi, dhahara minni. Wahai Rasulullah, apa enggak ada solusi lain ya Rasulullah? Apakah memang aku harus berpisah sama dia? Ini ya istri yang baik ya. Dia tahu suaminya itu penuh kekurangan gitu. Tadi udah kadangkala matanya udah kabur ya, udah tua ya. Temperamental lagi ya. Tadi cuek kadangkala suaminya. Dia ngabisin hartaku. Bismillah. Ya Rasulullah akala mal. Dia sudah makan harta.
Berarti istri ini istri yang baik ya. Dia punya uang tapi nggak dimakan sendiri. Dia makan bersama suaminya. Padahal seharusnya suami yang memberikan nafkah kepada istrinya. Udah kita bahas hal itu. Tapi ini dia sebutkan. Bagaimana pengorbanan Khawlah buat suaminya. Dia menghabiskan hartaku. Wa afna syababi. Dan juga menghabiskan masa mudaku. Artinya masa mudaku habis sama nih orang yang tua nih. Habis buat dia. Dan perutku aku peruntukkan untuk dia. Sampai dia punya anak-anak. Dari aku. Dan kita tahu nih para suami, tolong hormati dan hargai perjuangan istrimu yang dia hamil buat engkau. Terkadang suami cuek atau bahkan ada suami-suami yang berzina di saat istrinya hamil. Ada. Ini sebagai bentuk pengkhianatan yang sangat menghinakan diri. Istrimu hamil anakmu, engkau berzina. Perempuan itu capek loh ketika hamil. Yang istrinya punya anak 2, 3, 4 lebih dari itu. Capek dia itu. Untukmu. Gitu. Yang nanti anak itu akan tumbuh besar tidak membawa nama ibunya. Nggak ada. Siapa yang mengetahui nama ibunda Imam Syafi'i? Siapa yang mengetahui nama ibunda Imam Bukhari? Yang kita tahu namanya Muhammad ibn Ismail. Imam Syafi'i namanya Muhammad ibn Idris. Siapa yang tahu? Siapa yang tahu dengan nama ibunya Imam Ahmad? Ahmad bin Hambal. Mana nama emaknya yang mengandung Imam Ahmad? Imam Abu Hanifah. Siapa namanya? An-Nu'man ibn Bashir. Siapa yang tahu nama ibunya? Nggak ada jemaah. Maka kadang-kala ada suami-suami yang kurang menghargai istrinya yang sudah berjuang untuk dia. Hormatin dia. Itu anak-anak keluar dari rahim istri. Maka Khawlah mengatakan, ketika aku sudah tua, sudah berumur. Wan qata'a waladi, dan aku sudah nggak bisa punya anak. Udah menepus Khawlah ini. Zahara minni, dia melakukan zihar kepada aku. Terus nggak ada solusi ya Rasulullah. Apa kata Khawlah? Allahumma inni ashku ilaik. Ya Allah, aku mengadu kepadamu ya Allah. Aku mengadukan ini kepadamu ya Allah. Karena terjadi dialog antara Khawlah sama Rasulullah SAW. Artinya Khawlah merasa apa nggak ada solusi lain ya Rasulullah. Dan itulah sebab turunnya firman Allah. Qad sami Allah qawlan lati tujadiluka. Tujadiluka. Allah telah mendengar ucapan seorang wanita yang dia berdialog denganmu, yang mendebatmu fi zaujiha, dalam urusan suaminya. Wa tashtaki ila Allah. Dan dia mengadukan masalahnya kepada Allah Azza wa Jalla. Dia mengadukan itu. Dan akhirnya Nabi SAW mendapatkan wahyu pada saat itu. Khawlah ini takut. Takut solusinya tidak sesuai dengan keinginan dia. Karena kalau sudah wahyu selesai, habis sudah. Ketentuan Allah Azza wa Jalla. Maka disebutkan Aisyah cerita ketika Khawlah mengadu dan berdialog dengan Nabi SAW, Aisyah mengatakan, inni la asma'u kalama Khawlah wa yakhfa alayya ba'duhu. Aku tuh dengar beberapa ucapan Khawlah, tapi nanti nggak kedengeran sebagiannya.
Maka Aisyah mengatakan tabarakalladzi au'a sam'uhu kulla syai'. Maha besar Allah, maha berkah, maha banyak kebaikannya Allah yang pendengarannya meliputi segala sesuatu. Allah tuh dengar ya. Detak jantung nyamuk. Allah itu dengar dengan suara-suara yang ada di dalam tanah. Kita enggak. Maka ketika antum punya masalah, lakukan seperti lakukan khaulah. Oke, dia datang musyawarah, dia minta solusi. Tapi jangan lupa antum mengadu kepada Allah Azza wa Jalla. Wa tashtaki ila Allah. Wallahu yasma'u tahawurakuma. Allah mendengarkan dialog kalian berdua. Innallaha sami'un basir. Sesungguhnya Allah maha mendengar dan maha melihat. Maka Allah sebutkan di ayat kedua berkaitan dengan hukum zihar ini. Allah mengatakan alladzina yudhahiruna minkum min nisaihim ma hunna ummahatihim. Orang-orang yang telah melakukan zihar kepada istri-istri mereka. Ingat, istri-istri mereka bukanlah ibunda mereka. In ummahatuhum illallai waladnahum. Ibu mereka adalah ibu yang melahirkan mereka. Jadi kalau bicara ibunda kita, ya yang melahirkan kita ibu kita. Istri kita tidak akan pernah jadi ibu kita. Maka nggak boleh kita menyamakan dia dengan ibunda kita. Wa innahum la yaquluna munkaram minal qawli wa zur. Allah mengatakan yang dikatakan itu benar-benar sebuah ucapan yang salah, yang mungkar dan penuh dengan kepalsuan. Kok bisanya antum lakukan? Wa innallaha la'afuwun ghafur. Tapi subhanallah ya. Allah itu setelah mengatakan itu dosa, Allah tutup ayat ini dengan firman-Nya, wa innallaha la'afuwun ghafur. Sesungguhnya Allah itu maha pemaaf dan maha pengampun. Apa artinya Allah Azza wa Jalla mengajak orang yang berbuat dosa itu, ayo kembali kepada Allah. Tadi imam kita baca surat apa? Di rakaat pertama. Surat Al-Buruj ya. Allah mengatakan innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati. Terus apa? Tsumma lam yatubu. Allahu Akbar. Sesungguhnya orang-orang yang menyiksa. Sesungguhnya orang-orang yang menyiksa. Orang-orang mukmin yang laki-laki dan wanita menyiksa jemaah. Dan penyiksaan yang mereka lakukan pada waktu itu disebutkan cerita Ashabul Ukhdud ini. Mereka memasukkan hampir 20.000 orang ke dalam parit yang penuh dengan api, dibunuh mereka, dilemparkan ke sana. Allah mengatakan innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu, kemudian mereka tidak bertobat. Kemudian mereka tidak bertobat. Artinya Allah masih mengajak mereka, ayo tobat. Hukuman Allah itu buat yang nggak tobat. Kalau tobat Allah ampun. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah mengampuni semua dosa. Hadza Rabbuna. Itu Allah Tuhan kita. Yang kadangkala kita lupa untuk minta sama Allah. Yang kadangkala kita merasa lebih percaya dengan usaha kita. Padahal semuanya ada di tangan Allah Azza wa Jalla. Allah maha pemaaf dan Allah maha pengampun. Kemudian di ayat ketiga Allah mengatakan tentang hukum orang yang melakukan zihar ini.
Di ayat ketiga Allah mengatakan walladzina yudhahiruna min nisaihim, maka buat orang-orang yang melakukan zihar kepada istri-istri mereka, thumma ya'uduna lima qalu, lalu mereka menyesal atas ucapan mereka. Mereka mau kembali kepada istrinya, apa yang harus dilakukan? Fatahriru raqabatin min qabli an yatamassa. Maka sebelum kedua orang ini berhubungan, hendaklah mereka membebaskan budak. Jadi suami yang melakukan zihar ini kafaratnya adalah membayar dengan membebaskan budak. Dzalikum tu'adzuna bihi. Itulah pelajaran yang Allah berikan kepada kalian. Mau'izah. Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah Maha mengetahui dengan apa yang kalian perbuat. Artinya jangan sampai sudah melakukan zihar, tahu-tahu tuh kumpul sama istrinya, melakukan kesepakatan sama istrinya, udahlah kita balik lagi gitu loh. Aku minta maaf gitu loh. Sang istri, iyalah bang, aku maafkan bang. Kumpul, Allah ngelihat. Kalian belum menebus kesalahan kalian. Boleh jadi gak ada orang yang tahu. Maka kita lihat ya bagaimana ketakwaan Khawlah.